Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis alim dan salat zuhur Masjid Baitul Bahri yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berbarakah ini kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga telah mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdillah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami di siang hari yang berbarakah ini kembali membacakan risalah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yang berkenaan dengan Al-Jannatu wan Nar, pembahasan seputar surga dan neraka, karya Profesor Dr. Umar Al-Ashqar hafizahullah, yang mana ma'asyiral muslimin, di antara hal yang dapat memotivasi dan menyemangati kita untuk selalu berusaha konsisten dan istiqomah dalam beramal soleh adalah karena balasannya begitu luar biasa, menggiurkan, yaitu surga, Darul Karamah, Darul Na'im, negeri yang isinya penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan yang tidak ada batasan dan penghujungnya, yang kita bisa merasakan nikmat di dalamnya di hari kiamat kelak selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, orientasi dan kefokusan seorang hamba di dunia adalah untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindari dari api neraka, barang siapa yang diberikan perlindungan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah faz, sungguh dia telah berhasil, sukses, menang dan selamat. Maka ma'asyiral muslimin, selamat di dunia karena kondisi finansial atau ekonomi yang menarik, harta, uang, emas dan perak yang bertumpuk bukan tolak ukur keselamatan juga di hari kiamat. Karena tolak ukur keselamatan adalah diselamatkan dari api neraka dan dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan berbicara masalah surga, ma'asyiral muslimin, surga diraih oleh hamba-hamba yang sungguh-sungguh dalam beramal soleh, dan secara umum mereka yang istiqomah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Teruskan apa yang disampaikan oleh penulis masih seputar amalan-amalan yang menghantarkan seseorang kepada surga. Wa fi ba'dhi al-ahyan, dalam beberapa keadaan, yadhkuru annahum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa
istiqomah di atas iman dan Islam. Para ulama membedakan antara iman dengan Islam. Sebagian mereka mengatakan iman maknanya adalah amalan-amalan batin dan Islam adalah amalan-amalan zahir. Yani kalau kita ingin dijanjikan masuk ke dalam surga, kita wajib konsisten beramal saleh, baik yang berkenaan dengan zahir maupun batin. Harus ada kesesuaian antara ketaatan zahir dan ketaatan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawm wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Di ayat 68-nya kata Allah, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagi kalian di hari itu, yakni di hari kiamat. Kalian tidak menjadi orang-orang yang cemas, khawatir. Kalian akan menjadi orang-orang yang optimis, berseri-seri. Dan tidak pula kalian akan bersedih atau mengalami kesedihan. Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, thumma dzakara thawabal muttaqin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang selalu konsisten menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Wa anna Allah ta'ala yunadihim yaumal qiyamah bima yasurru qulubahum bima yusirru qulubahum. Allah Azza wa Jalla menyeru mereka, menyeru orang-orang yang bertakwa, menyeru orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan kita insya Allah termasuk yang diseru di hari itu dengan seruan kebaikan insya Allah. Bima yusirru qulubahum, dengan seruan yang membahagiakan hati-hati mereka. Wa yudhibu anhum kulla afah wa syarr, dan menghilangkan dari diri-diri mereka segala macam keburukan dan kesedihan. Allah memanggil dengan panggilan yang sangat indah sekali, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita dipanggil sebagai hamba-hamba Allah. Ini merupakan sebuah panggilan atau seruan yang sangat membahagiakan hati-hati kita. Dipanggil atau dipuji oleh atasan kita, oleh saudara kita, oleh teman kita, hal biasa. Apalagi pujian manusia sifatnya sementara, datang dan pergi. Namun dipanggil sebagai hamba spesial yang Allah merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kalimat-kalimat indah seindah apapun. Wahai hamba-hambaku, la khaufun 'alaikum al-yawm. Hari ini kalian tidak akan ketakutan. Wala antum tahzanun, dan di hari ini kalian tidak akan bersedih. Ai la khaufun yalhaqukum fima tastaqbilunahu minal umur. Yani kalian tidak akan mendapati kesedihan terhadap perkara-perkara yang akan menemui kalian. Yani fase-fase selanjutnya kalian tidak akan dibuat sedih. Karena di hari kiamat sebagaimana yang kita ketahui, ada fase dikumpulkan, ada fase hisab, mizan, dan lain-lain. Di masing-masing fasenya kalian tidak akan dirugikan dan dibuat sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala huznun yusibukum fima madha minha, dan kalian tidak akan dibuat sedih karena apa-apa yang telah berlalu dari kalian, yakni amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia tidak akan membuat kalian menyesal, justru membuat kalian berbahagia. Memang ma'asyiral muslimin, dalam beramal soleh kita akan letih, kita akan capek, kita akan diberikan banyak ujian dan rintangan. Itu semua terkadang membuat sebagian hamba seperti putus asa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di hari kiamat kalian tidak akan bersedih, yakni amal-amal soleh yang kalian kerjakan di dunia selama ini akan membahagiakan kalian. Wa idzan tafal makruh min kulli wajh, apabila segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak ada di hari itu, thabatal mahbubul matlub, maka sesuatu yang kita inginkan, yang kita dambakan akan menetap. Yani di hari kiamat Allah akan hindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga.
Siapa mereka? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang tidak akan sedih di hari kiamat, tidak akan menyesal di hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan risalah Nabi SAW, beriman dengan semua ajaran-ajaran yang datang dari Nabi SAW. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Yani wasafahum bil iman bi ayatillah. Allah mensifati atau menceritakan ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa dzalika liyashmul at-tasdiq biha, mencakup mempercayai dan mengimani semua yang datang dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak kita debat. Dengan penuh rendah hati kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri, yani lillahi munqadina lahu fi jami'i ahwalihim. Mereka senantiasa munqadin, tunduk patuh kepada semua hal-hal yang merupakan perintah-perintah Allah di semua keadaan mereka, sedang senang maupun sedang susah, sedang bahagia maupun sedang sedih. Mereka selalu mentaati Allah Azza wa Jalla, sedang enak maupun tidak, atau ketaatan-ketaatan yang ringan maupun yang berat. Mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap semua peraturan-peraturannya Allah Azza wa Jalla fi jami'i ahwalihim, di semua keadaan-keadaan mereka. Sebagian hamba jemaah sekalian mentaati Allahnya kalau sedang dapat musibah saja. Sebagian hamba taat kepada Allah mungkin sebagian lain ketika gembira saja. Ya, sebagian lain ma'asyiral muslimin ya'budullaha ala harf, beribadah kepada Allah satu huruf saja, yakni setengah-setengah beribadahnya, kadang taat, kadang tidak. Kalau berkumpul dengan teman-teman yang taat langsung taat, kalau berkumpul dengan circle yang tidak taat langsung tidak taat, meninggalkan ketaatan kepada Allah seraya mengatakan tidak enak dengan mereka, berani meraih keridhaan manusia dengan cara membuat Allah murka. Wal'iyadu billah. Adapun orang-orang yang dijanjikan kebahagiaan dan tidak akan merasakan kesedihan di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang munqadin, yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Fajama'u bainal ittisafi bi'amalil zahir wal batin, dan mereka mengumpulkan, mereka mensinkronkan, mereka mencocokkan antara bersifat dengan amal zahir maupun batin, yakni mereka selalu taat kepada Allah secara zahir maupun secara batin. Ma'asyiral muslimin, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian al-jannah, ke dalam surga, antum, kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, tuhbarun, akan digembirakan. Apa maknanya? Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, masuklah kalian hiya darul qarar, ke dalam negeri yang kalian akan menetap di dalamnya selama-lamanya. Kalian saja tidak, wa azwajukum, dan makna azwaj tidak mesti istri saja. Kata beliau, man kana ala mithli amalikum, masuklah kalian ke dalam surga dan keluarga yang semisal dengan kalian dalam amal soleh, min kulli muqarin lakum, dari setiap muqarin, pendamping-pendamping kalian, min zaujah, baik itu istri, wa walad, dan anak, wa sahib, termasuk teman-teman kalian, wa ghairihim, dan selainnya. Subhanallah. Artinya ma'asyiral muslimin, orang beriman itu pertemanannya abadi sampai bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Kata Allah Azza wa Jalla, masuklah kalian ke dalam surga, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Di antara makna pasangan di sini adalah semua orang-orang yang menyertai kalian dan sama dengan kalian dalam hal amal soleh. Memang ma'asyiral muslimin, tidak enaknya adalah keluarga yang tidak sama dalam amal soleh, yakni keluarga yang tidak soleh, tidak beriman kepada Allah, tidak bisa kumpul lagi dengan keluarganya yang soleh. Oleh karenanya kita berusaha agar jangan soleh sendirian. Kita ajak keluarga kita, orang-orang yang ada di bawah tanggungan nafkah kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Kita ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, karena
sini ma'asyiral muslimin tidak kekal, tidak abadi. Namun kita ingin agar kita berkumpul kembali di surganya dengan cara apa? Sama-sama saling semangat untuk beramal saleh. Maka orang beriman sejati adalah yang saling amal ma'ruf nahi mungkar, saling memberikan nasihat kepada saudaranya, nasihat bukan karena benci atau iri, namun nasihat karena cinta. Karena ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, partner kerja kita, tetangga-tetangga kita, tuhbarun, akan dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla, tun'amun, akan diberikan nikmat, wa tukramun, dan kalian akan dimuliakan. Wa yatikum min fadli rabbikum minal khairat, dan akan datang kepada kalian keutamaan dari Allah Azza wa Jalla berupa kebaikan, wassurur, kegembiraan-kegembiraan, wal afrah, kesenangan-kesenangan, wal ladzat, dan kelezatan-kelezatan nikmat surga, ma la tu'abbirul alsun an wasfih, yang membuat lidah kita kewalahan untuk mengungkapkan keindahan nikmat surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ingin bahagia, ingin dimuliakan secara totalitas, bukan di sini tempatnya, di surga. Maka barang siapa yang mendapati perbuatan-perlakuan tidak enak dari saudaranya sesama manusia, hendaknya dia bersabar dan berusaha berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, karena memang bukan di sini tempatnya kita mencari sesuatu yang enak-enak, bukan di sini tempatnya kita mencari kenikmatan yang abadi, namun di surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian wa ahyanan, dan kadang-kadang yadhkuru annahum istahaqqu li'annahum akhlasu dinahum lillah. Di antara penyebab masuk surga yang selanjutnya adalah orang-orang yang beriman tersebut mereka mengikhlaskan agama untuk Allah, yakni mereka benar-benar memurnikan agama Islam ini untuk Allah. Semua peribadatan, semua ketaatan yang mereka lakukan, mereka murnikan untuk Allah Azza wa Jalla, atau bahasa yang biasa kita kenal adalah ikhlas. Ya, benar-benar apa-apa yang mereka lakukan bukan dalam rangka berharap sanjungan siapapun, berharap pujian siapapun, namun berharap sanjungan dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 40 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang disucikan, dimurnikan. Dalam riwayat yang lain, cara baca qiraah yang lain, mukhlisin, yang ikhlas, yang dibersihkan dari dosa-dosa atau ikhlas dalam beramal saleh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, ayat tersebut sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang merasakan azab yang sangat pedih dari kalangan hamba-hamba yang ingkar kepada Allah. Yang tidak akan mendapatkan azab yang pedih adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas dan hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang dibersihkan dari segala macam keburukan dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala ikhtassahum bi rahmatih. Allah mengkhususkan dan menspesialkan mereka dengan memberikan rahmat kepada mereka. Wajada alaihim bilutfih, dan Allah memberikan kepada mereka kelemah lembutannya. Yani ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, ada orang-orang yang terancam mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang terbebas dari ancaman azab adalah hamba-hamba yang mukhlisin atau mukhlasin. Beda harokat namun hampir sama maknanya. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan amalan-amalan mereka untuk Allah. Mukhlasin, yang dimurnikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dispesialkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan diantara maknanya juga dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak mungkin memilih hamba secara ngacak dan sembarangan atau tebak-tebakan seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah pilih. Allah hanya akan memilih hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan apa-apa yang mereka kerjakan dari amal-amal soleh mereka hanya untuk Allah dan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata sebagian ulama, di antara makna ikhlas adalah an yakuna al-amalu khalisan liwajhillah. Amalan seseorang itu khalis, murni dalam rangka berharap wajah Allah. Yani kita berharap dengan kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, dengan itu Allah rahmati kita, masukkan kita ke
abadi yang menjadi pelayan-pelayan kitanya. Namun kenikmatan surga paling terbesar adalah ru'yatu wajhillah, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahmatullah, maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk tajdid an-niyyah, memperbarui atau mengupdate niatnya dalam semua amal soleh yang dia kerjakan, karena hati kita terbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak. Maka ma'asyiral muslimin, barang siapa yang mengerjakan suatu ketaatan ikhlas karena Allah, pujian-pujian manusia tidak akan membuat dia bangga diri, dan celaan-celaan manusia tidak akan membuat dia melemah, tidak akan membuat dia malas dan putus asa. Karena dia bergerak, beramal bukan untuk manusia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Termasuk ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selalu beramal soleh karena Allah, ketika tidak ada yang mengakui kebaikannya, tidak akan membuat dia putus asa, tidak akan membuat dia lemah semangat, namun dia tetap berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas amal-amal solehnya. Balasannya bagi mereka, ulaika lahum rizqum ma'lum. Ayat selanjutnya kata Allah, mereka akan mendapatkan rezeki yang ma'lum, yang sudah diketahui. Apa maknanya ma'asyiral muslimin? Ghairu majhul, yang sudah diketahui bersama. Wa innama huwa rizqun 'azimun jalil, rezeki yang sangat azim, yang sangat agung, mulia dan sangat besar. La yujhalu amruhu wa la yublaghu kunhu, yang mana ma'asyiral muslimin rezeki ma'lum di surga nanti tidak lagi diragukan, tidak lagi sangat-sangat diketahui maknanya, namun la yablughu kunhu, bagaimana spesifikasinya tidak bisa kita gambarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan nikmat-nikmat surga yang belum bisa terjamah oleh panca indera kita, belum bisa dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita, dan belum pernah terkhayalkan di hati kita karena saking indahnya. Kalau kita pernah mungkin mengenal atau melihat kecantikan seorang perempuan, bidadari surga lebih cantik daripada itu berkali-kali lipat, yang hati kita kewalahan untuk menghayalkannya. Kalau kita pernah melihat sebuah istana megah, besar, mewah dan mahal, maka istana surga lebih besar dan lebih mewah lagi, berkali-kali lipat, yang membuat hati kita kewalahan untuk menghayalkannya. Ma'asyiral muslimin, itu yang dimaksud dengan rizqum ma'lum, rezeki yang sudah diketahui. Di antaranya juga adalah fawakihu wa hum mukramun. Di antara rezekinya adalah buah-buahan, dan mereka akan mukramun, mereka akan dimuliakan di surga. Buah-buahan, kata para ulama, min jami'i anwa'il fawakih, semua jenis buah-buahan, semua jenis buah-buahan, semua jenis makanan-makanan dan minuman juga. Allati tatafakkahu bihan nafs, yang sangat dirindukan, diinginkan oleh jiwa-jiwa kita, dan sangat diimpikan oleh jiwa-jiwa kita karena kelezatannya, rasanya dan keindahan warnanya. Wa hum mukramun la muhanuna muhtaqarun, mereka di surga nanti, dan kita semua insyaallah di surga nanti, tidak akan ada satupun yang dihinakan, tidak akan ada satupun yang dihinakan. Kenapa demikian? Bal mu'zamun mujalluna wa mawqurun, mereka semua diagung-agungkan dan dimuliakan. Qad akrama ba'dhum ba'dha, bisa jadi karena sebagian mereka saling memuliakan, saling menyambut, masya Allah. Wa akramathumul malaikatul kiram, mereka juga disambut oleh para malaikat. Wa saru yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk menyambut mereka dari setiap pintu-pintu surga. Wa yuhanni'unahum bi bulughi ahna'ith thawab, dan mereka bertahniah kepada para penghuni surga dengan cara menyambut yang paling terbaik. Kalau kita pernah disambut oleh seseorang dengan kalimat-kalimat indah, maka di surga lebih indah lagi. Ma'asyiral muslimin, termasuk masya Allah, wa akramahum akramul akramin, kita juga akan disambut oleh akramul akramin, Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Wajada alaihim bi anwa'il karamat, ditambah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dengan berbagai macam karomat, kemuliaan-kemuliaan, min na'imil qulubi wal arwah wal abdan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang membuat gembira hati kita, roh kita maupun tubuh kita. Kalau kenikmatan dunia kadang hanya membuat tubuh saja yang enak, roh belum tentu.
Atau sebagian nikmat hanya membuat hati senang, belum tentu dengan fisik kita. Tapi nikmat surga membuat gembira hati-hati kita, roh-roh kita, dan juga fisik atau jasmani-jasmani kita. Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana itu semua fi jannatin na'im, di surga-surga an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Ai al-jannat allati an-na'im wasfuha was-sururu na'ituha, surga yang disifati dengan banyaknya nikmat dan banyaknya kebahagiaan, full kebahagiaan. Enggak ada kesedihan, enggak ada rasa bosan, enggak ada jenuh, enggak ada sifat-sifat buruk dan negatif, semuanya full kenikmatan dan hal positif-positif. Masya Allah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapati ada seseorang yang menyakiti hati kita, yang melakukan tindakan-tindakan tidak baik kepada kita, itulah dunia. Wajar, karena bukan di sini tempatnya. Kalau kita ingin semuanya tidak ada minusnya, banyak minusnya. Kalau kita ingin semuanya full dengan hal-hal yang positif dan nikmat, di surga adalah tempatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang akhlasu, mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, dan mukhlasun, yang dipilih dan dimurnikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan dimuliakan di surga. Berbahagialah orang-orang yang mungkin dia terhina selama di dunia, entah karena kondisi finansialnya atau status sosialnya atau apapun, dia dihinakan oleh manusia, namun dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kesengsaraan dia di dunia tidak lama. Di akhirat, di surga, dia disambut oleh para malaikat, disambut oleh sesama orang-orang beriman, ditambah disambut juga oleh Allah Azza wa Jalla, ajwadul ajwadin, akramul akramin, yang maha mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, bimbingan dan hidayahnya, agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu dimudahkan untuk konsisten di atas amal saleh sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan proses yang mudah tanpa hambatan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha